Om Abigenam Astu, Om Swastiastu. Ampura izinkan tiang atas nama Kade Ardana menceritakan kembali kisah sejarah berdirinya Pura Puket. Sedurungnya titian nunas ampura yening wenten iwang utawi kesalahan dalam menceritakan kisah sejarah ini. Nunas pengampura yening wenten sah munyi iwang nyurat utawi sah atur untuk carita sejarah sanajagi kasobiahang niki. Mangda nenten titiang keni sisip upodrawa Raja Pinullah. Cerita sejarah niki tiang dapatkan dengan cara mendengarkan cerita kisah dari para leluhur titiang yang bernama Dewa Yang Pulau Tambun, leluhur Dewa Yang Nyoman Sentana, dan oleh Jero Mangku Ketut Dana Nuria. Ampura saat ini beliau sampun ngelingyang weda dengan abiseka Ida Pandita Empu Dwi Kusuma Jayanata. Carita niki tiang narasikan dengan menggunakan ragam bahasa campuran. Dok nguni kirang langkung abad ke-18 sawetara 1829 Masehi. Dikisahkan sejarah Pura Puket dilatar belakangi dari pelarian dua sejoli yang melarikan diri dari desa Sampalan Klungkung karena dikejar oleh orang-orang desa dan keluarga orang tua sejoli perempuan yang merupakan anak dari kepala desa Perbekal Sampalan karena tidak kesetujuannya kepada lelaki yang mencintai anaknya. Perbekal Sampalan ini kemudian melaporkan kepada pemerintahan Hindia Belanda saat itu agar segera mengejar anak dan lelaki yang membawa pergi anaknya itu. Pelarian dua sejoli ini diibaratkan ngutang raga, kelunta-lunta menyusuri ladang, belantara, tebe, sungai, persawahan dari desa Sampalan sampailah mereka di tepian sungai di wilayah desa Gegelang Karangasem. Pengejar dari serdadu Belanda dan warga desa Sampalan yang ikut mengejar sampai juga di desa Gegelang kemudian mencurigai adanya dua sejoli yang bersembunyi di bawah pohon kresek. Namun silang pendapat terjadi manakala burung perkutut mulai berbunyi di bawah pohon itu. Tidaklah mungkin burung itu akan berkicau manakala ada sesuatu atau manusia yang ada di bawah pohon kresek itu. Silang pendapat ini kemudian menyebabkan para pengejar mencari lagi ke tempat-tempat yang mereka curigai. Kenapa burung perkutut atau titiran itu berkicau manakala serdadu itu mencurigai adanya dua sejoli bersembunyi di bawah pohon kresek? Adalah tatkala dua sejoli itu berujal kaul, mesesangi atau mesaudan kepada entitas sunia, entitas yang berkuasa, berpasrah kepada beliau memohon keselamatan agar kiranya mereka selamat dan tidak ditangkap oleh para pengejar. Atas anugerah itulah kemudian dua sejoli ini meletakkan bebatuan sebagai tanda bahwa mereka akan menghaturkan niatnya sebagai wujud terima kasih lan angayu bahagia di tepian sungai itu. Singkat cerita, sejoli ini kemudian menikah selayaknya sepasang suami istri dengan upekara yang sangat sederhana. Setelahnya, beberapa waktu mereka bermigrasi ke Wiwidangan Tinggading atau saat ini sudah menjadi desa Tengading. Di desa Tengading, kehidupan keluarga kecil ini terasa damai dan tentram yang melahirkan 3 putra yang nantinya putra ini adalah cikal bakal pengawet berkembangnya keluarga Trah ayahandanya. Mereka adalah leluhur Sari, leluhur Reto, dan leluhur Tatas. Sepeninggal ayahandanya, ketiga putra ini kemudian melaksanakan swadharma ayahandanya. Leluhur Sari menetap di tanah ayahan di lereng Bukit Luhur Bedangin. Leluhur Reto menempati tanah ayahan lereng Bukit Mucung, Bedauh. Dan leluhur Tatas menempati tanah ayahan desa Angan Telu di Wewidangan Banjar Kalah.
Dari ketiga tempat tanah ayan inilah kemudian keluarga kecil atau batih menjadi keluarga yang semakin meluas dan menyebar atau disebut dengan klan. Kemudian kita kembali ke kisah Pura Puket. Dikisahkan Krama di sekitar persawahan melihat dan mengetahui adanya linggih bebatuan di tepian sungai dan berada di daerah persawahan mereka. Para petani di sana kemudian mengaturkan segala hasil pertaniannya, padi, segala hasil ladang mereka, jagung, kacang-kacangan sebagai wujud terima kasih dari hasil panen mereka yang melimpah. Manakala perayaan hari suci, pasutri leluhur kita bersama ketiga putranya datang mengaturkan yatnya sesajian. Di sana juga terlihat adanya sesajian yang dihaturkan oleh warga yang berada di seputaran linggih bebaturan yang dibangun di tepian sungai itu. Warga ini kemudian dikenal sebagai istilah semeton saking borosan. Warga ini adalah waris dari Trah Arya Pinatih dalam Empu Aji, Pulesari. Leluhur kita memiliki kaul sesangi yang dulunya meletakkan batu bebaturan di sana adalah Pasemetonan Pasean yang datang melarikan diri dari desa Sampalan Klungkung. Lama-lama kemudian bebaturan ini dibuatkan linggih ide betara secara bergotong royong. Sagilik sagulung dengan petani di sana, warga di sana, semeton borosan, ditambanglah tanah, batuan, pasir dari wilayah itu, dari tepian sungai untuk mewujudkan wewangunan pura. Karena pura ini terletak di persawahan, maka pura ini disebut dengan Pura Puket. Puket berarti sawah dan juga disebut sebagai Pura Bangket. Bangket berarti anugerah Paswecan yang Maha Kuasa. Pura ini kemudian difungsikan sebagai pura penataran. Jadi, lengkaplah sudah konsep Pura Purusa Perdana yang dimiliki oleh keluarga kita, Pura Puket dan Pura Paibon Pajenengan Kiai Agung Pasegegel. Begitu juga merupakan pura penataran bagi Pasemetonan saking borosan. Kalian pura yang ngaturang ayah di Pura Puket adalah leluhur Nuria. Setelah beliau sempat juga didaulat Dewa Yang Nyoman Sentana menjadi Jan Banggul di sana. Karena beliau merantau ke Buleleng, maka Dewa Yang Lanus Mertelah yang melaksanakan swadharmanya. Namun karena suatu keadaan, pura ini kemudian diempon oleh semeton saking borosan. Karena waris Pasemetonan Pasean niki tidak ada yang ngerajegin piodalan dan upekara di pura itu. Atas pituduh ide sesunan kemudian Pasemetonan dari Pulesari dengan nama Jero Mangkudangin mengembalikan perkembal atau kewajiban untuk mengempon Pura Puket itu kepada Jero Mangku Ketut Dana Nuria yang saat ini beliau telah mengabiseka dengan nama Ida Pandita Empu Dwi Kusumo Jayanata sebagai penglingsir Pasemetonan Pasean yang berhak atas pura itu. Begitu perkembal dikembalikan, maka dimohonkan agar semua warian turunan leluhur Sari Tata Sreto dan Pasemetonan saking borosan agar menjadi krama dadia Pura Puket. Namun karena kurang jelasnya sistem penentuan keanggotaan krama, maka ada beberapa yang tidak terdata sebagai krama dadia. Atas semangat kebersamaan paras sarpanaya sagilik sagulung sabayan take dan atas semangat ngayah, semangat angayu bagio, semangat pasemetonan saking borosan dan pasemetonan Pasean Pulesari Empu Aji, kemudian mereka menetapkan piodalan utawi pujawali setiap purnamaning sasih kelima. Ida Batara melinggih ring Pura Puket nyarengin piodalan Ida Batara turun kabeh masucian ke segara usanika katuran malih ke Taman Beji sane megenah ring sedelot Pura Puket.
Piodolan kemudian dilaksanakan oleh pasemetonan yang tergabung dalam krama Pura Pukat itu. Saat ini Pura Pukat telah kembali kepada pengemponnya, yaitu krama Pasaan sebagai cikal bakal pendiri pura itu yang kemudian dibarengin oleh krama dalam Empu Aji, Arya Pinatih dan Pulesari. Semoga nantinya krama pengempon ini semakin memperkuat serada baktinya, semakin memperkuat persatuan dan keinginannya nyungsung ide sesuhunan malingga malinggih ring Pura Pukat. Semoga terus rukun, adung dan guyup dalam melaksanakan tata diti dresta agaman upakara ring Pura Pukat nganti rewokas. Tat astu. Om Santi, 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 Om.